puji Tuhan, kita sampai lagi pada awal Agustus pada minggu ini. Kalau bukan karena Tuhan, kekuatan dan kasih karunia-Nya, kita mungkin tidak akan sampai pada saat ini. Tapi karena Dia kekuatan kita, Dia mazmur kita, mari kita bersorak hari ini buat Dia. Amin. Hanya padamu hatiku percaya.
katakan itu buat Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya ya Bapa. Walaupun pandemi sudah berjalan 1,5 tahun lebih ya Bapa, tetapi kasih-Mu tiada duanya. Engkau sungguh amat baik ya Bapa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Bapa tetap berlaku. Kami mau katakan itu, kami mau agungkan itu buat Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap baik buat kami sampai saat ini ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk ibadah kami ya Bapa. Engkau berkati ibadah ini ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, Dia akan memberikan rema yang baru ya Bapa untuk jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang mendengarkan ibadah online pada hari ini ya Bapa. Engkau berkati mereka, Engkau datang kepada mereka ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Tidak terasa kita memasuki kembali minggu pertama di bulan Agustus, di mana kita juga merayakan kemerdekaan. Saudara yang dikasih Tuhan, bulan ini saya mengambil topik tentang kemerdekaan di dalam iman, saudara. Saudara, waktu bangsa kita dijajah, maka bangsa kita bukan hanya susah, menderita, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak punya kuasa, tidak punya otoritas. Namun ketika mereka merdeka oleh karena rahmat Tuhan yang Maha Esa, bangsa kita merdeka, dan ketika mereka merdeka, mereka bisa punya kedaulatan, mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri, mereka bisa menentukan nasib sendiri, saudara. Itu namanya otoritas, kuasa, wewenang untuk menjalankan kehidupan. Demikian pula saudara dan saya ketika kita mengalami penebusan daripada Yesus, maka kita dimerdekakan dari dosa dan jadi hamba kebenaran. Kita memiliki kuasa, kita bisa hidup, bergerak di dalam otoritasnya Tuhan. Kita tidak lagi terikat, kita tidak lagi diperbudak oleh kuasa kegelapan yang memerintah kekerajaan dunia ini. Saudara, bicara kelahiran baru bukan sekedar saudara jadi orang Kristen. Bukan sekedar kita hanya punya embel-embel Kristen. Tetapi kita berpindah dari kerajaan dunia, kerajaan kegelapan kepada kerajaan terangnya yang ajaib. Itu sebabnya kelahiran baru dikatakan kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kata Yesus kepada Nikodemus, maka engkau tidak bisa melihat, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bicara kelahiran baru itu bicara tentang perpindahan kerajaan dan juga bicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Banyak orang yang merasa dirinya merdeka, tapi mereka tidak punya otoritas. Saudara, pada kali ini saya akan memberi tema khotbah kita, ketika Yesus tidak sabar. Saudara, di Alkitab ada beberapa kali tertulis di mana Yesus tidak sabar, saudara. Mari kita baca ayat temanya dalam Lukas pasal 9 ayat 41. Di sana dikatakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini merupakan hardikan Yesus, bentakan Yesus, teguran Yesus yang sangat keras kepada murid-muridnya sendiri. Dan bukan main, saudara, bukan main-main. Di ayat ini Yesus menghardik murid-murid terpilihnya yang dia secara khusus, dia berdoa semalam suntuk, saudara. 12 murid dihardik dengan kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Tuhan begitu tidak sabar kepada murid-muridnya. Kita akan belajar latar belakang kisahnya. Saudara, kalau saudara membaca kisah sebelum dari peristiwa ini, maka Yesus dimuliakan di atas gunung, dia bawa 3 muridnya. Petrus, Yohanes, Yakobus. Sementara yang 9 ditinggalkan di bawah gunung. Dan pada waktu itu ada seorang bapa datang kepada murid-murid Yesus dan memohon pertolongannya karena anaknya satu-satunya dirasuk roh jahat, dan sewaktu-waktu roh jahat itu mengguncang-guncang badannya dan hampir-hampir ditulis tidak meninggalkan anak ini. Betapa mengerikannya ketika seorang anak dikuasai roh jahat dan roh jahat itu tidak mau meninggalkan, dan setiap waktu dia akan memanifestasikan kuasa gelapnya untuk menggoncang, merusak anak ini. Dan
Bapak ini datang kepada murid-murid Yesus. Dia berkata, tolong anakku, kerasukan setan sudah cukup lama. Dia cuma satu-satunya anakku. Dan 9 murid ini mencoba mengusirnya dan mereka tidak dapat. Pada waktu itu orang-orang Farisi mulai menghakimi. Mereka berdebat dengan 9 murid Yesus. Mana buktinya? Katanya ada kuasa. Mana buktinya kamu udah bisa ngusir setan? Kira-kira perbincangannya seperti itu. Ketika orang semakin banyak berkerumun, biasa ada sekelompok orang yang suka berdebat, saudara. Di gereja juga seperti itu, memperdebatkan teologi. Tiba-tiba Yesus datang bersama 3 muridnya turun dari gunung barusan. Bapak ini langsung berlari kepada Yesus. Dia berseru, saudara. Apa itu berseru? Dia menarik perhatian Yesus. Dia berkata, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku. Tengok anakku, Guru. Sebab dia anakku satu-satunya. Dan dikatakan ia adalah sewaktu-waktu dia diserang roh jahat. Lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangnya sehingga mulutnya berbusa, saudara. Mungkin sekarang seperti sakit ayan begitu. Tapi serangannya setiap waktu. Digoncang-goncang. Anak ini tidak sadar, dia sangat menderita. Dan roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Saudara, ketika seorang bapak berseru meminta pertolongan, maka ini seruan yang sangat mendesak dari hatinya. Dia ngomong kepada Yesus, Guru, tengok anakku. Anakku kerasukan roh jahat. Dia sangat menderita, tolong. Persoalannya bukan di situ, saudara. Ayat tadi Yesus menegur muridnya bukan karena ada roh jahat yang kuat. Tetapi laporan Bapak ini yang membuat Yesus mengatakan kepada kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu. Saudara, kalau sudah membaca kisahnya, Bapak ini lapor kepada Yesus. Dan laporan Bapak ini kepada Yesus membuat Yesus tahu, waduh, gak bisa dipercaya nih murid-muridku. Saya tinggal sebentar, baru ada peristiwa begini. Saudara, tadi dikatakan Yesus tidak sabar. Kata tidak sabar itu tidak tahan lagi. Yesus tidak toleran lagi. Dia tidak bisa lagi bertenggang rasa melihat ketidakpercayaan murid-muridnya. Kenapa, saudara? Kenapa Yesus begitu berkata begini? Setiap hari 9 murid ini bersama Yesus. Melihat perbuatan Yesus. Tapi hari itu mereka tidak berdaya apa-apa. Dan ini sangat mempermalukan Yesus, saudara. Ketika kita tidak bergerak dalam otoritas Allah. Mereka tidak bertumbuh dalam iman, saudara. Akibatnya mereka tidak berdaya menghadapi situasi seperti tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya engkau yang sudah lahir baru, apalagi engkau pelayan Tuhan, dengarkan ini. Kita perlu bergerak dalam otoritas Allah, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Saudara, bukankah mirip dengan keadaan saat ini? Saudara, kita tidak kekurangan hadirat Tuhan. Kita tidak kekurangan suasana. Kalau setiap minggu kita ibadah, kita merinding-merinding, kita menangis-menangis, saudara. Kita tidak kekurangan berkat. Bahkan di waktu kondisi sulit ini, kita semua terpelihara. Kecuali beberapa orang yang harus diizinkan Tuhan mengalami kedukaan. Kami ikut berduka, saudara. Kami ikut berduka. Dan saya menghargai orang-orang di tengah kedukaannya. Dia memilih untuk tetap setia kepada Tuhannya. Wow, itu luar biasa. Itu dicatat surga. Saudara, saya tahu dalam proses perekaman ini pun tidak mudah. Salah satu pelayan kita sedang berduka, tapi dia memilih untuk melayani Tuhannya. Dia tetap setia kepada Tuhannya. Itu mental prajurit, saudara. Siap tempur setiap waktu di kondisi sulit. Saya sudah siap kalau rekaman ini, saya kembali harus rekaman dengan handphone. Tapi hari ini, saudara, oleh anugerah Tuhan, saudara, kita bisa ibadah dengan kualitas yang sama. Karena ada orang yang mengasihi Tuhannya melampaui semua kedukaannya. Dan saudara, saya ingat kisah Petrus. Satu kali ada orang lumpuh sejak lahir, puluhan tahun. Meminta-minta di pintu gerbang bait Allah. Dan tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai hari itu mereka ketemu Petrus dan Yohanes. Orang yang lumpuh ini mencoba meminta sesuatu. Petrus dan Yohanes berkata, lihat kepada kami. Emas dan perak aku tidak punya. Tapi yang aku punya aku berikan dalam nama Yesus. Bangun, berjalanlah sekarang. Orang ini bukan cuma jalan, dia bisa lompat.
Dia tidak perlu belajar berjalan pelan-pelan. Dia langsung lompat ke sana kemari dan semua orang menyaksikan. Emas dan perak memang tidak punya, tapi mereka punya kuasa Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai emas dan perak ada banyak padaku, kuasa tidak ada. Saudara, kita perlu bertobat. Itu yang saya serukan kepada Tuhan. Tuhan, sertai gerejamu dengan kuasamu. Tadi dikatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Di ayat bacaan kita, saudara. Saudara, kata hai itu merupakan kata seru untuk menarik perhatian waktu Yesus berkata kepada dia, hai kamu, bangunlah pagi ini, saudara. Bangunlah sore ini, saat ini ketika engkau sedang beribadah secara bangun. Bangun saudara yang dikasihi Tuhan dari ketiduranmu. Yesus tidak sedang sentimen. Dia tidak sedang sentimen kepada kita. Dia sedang menghardik spirit atau suasana ketiadaan iman dalam hati kita, di dalam hati murid-muridnya. Saudara. Ia berteriak hai kepada kita saat ini. Bangun dalam nama Yesus. Saudara, kalau engkau ada di antara kau sedang tertidur imanmu, dalam nama Yesus saat ini bangun. Saudara, ini bukan waktunya main-main, saudara. Engkau santai-santai, bangun imanmu. Ketika kita tidak mampu memanifestasikan kuasa Tuhan, dengarkan baik-baik. Seperti Bapak tadi, ada banyak orang lapor sama Tuhan Yesus. Guru, aku sudah bawa orang ke gerejamu. Anakku tetap sakit, anakku tetap kerasukan setan. Hidupku tetap terikat. Mereka akan lapor kepada Tuhan kita, saudara. Sebagai gereja Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya mengusir setan, kesembuhan ilahi, berbagai mujizat itu sesuatu yang biasa terjadi. Apakah kuasa Tuhan biasa termanifestasi dalam hidup saudara? Saya ingat beberapa kali di ibadah kita, saudara, ada orang yang mengalami mujizat. Bahkan di masa-masa sulit ini, di tengah kadang-kadang saya berduka, karena orang yang saya doakan tidak tertolong. Tapi berulang kali saya melihat pertolongan Tuhan atas orang-orang yang berharap kepadanya. Saudara yang anak-anak Tuhan yang harus pulang. Alkitab nulis itu beristirahat, saudara. Masa kita akan ganggu orang yang beristirahat? Tapi bagi saudara, engkau yang belum waktunya pulang, dengarkan baik-baik, ada mujizat. Kami berdua ketika mempersiapkan sharing ini tidak mudah, saya dengan istri saya. Kami menghadapi kenyataan sulit, tapi orang beriman tidak dipengaruhi oleh suasana. Orang beriman tetap percaya kepada Tuhannya. Tadi dikatakan angkatan, kenapa angkatan? Itu orang banyak, 9 murid. Saudara, mereka tidak bisa mengusir satu setan yang merasuk anak kecil, apalagi kalau 2000 setan, saudara, seperti Yesus mengusir setan yang masuk ke babi-babi itu. Ini baru 1, dikeroyok 9 tidak mempan. Saya ingat satu kali, ada sekelompok orang bergelar pendeta, ngusir setan, lalu saya ditelepon malam-malam. Saya sama istri saya jauh-jauh datang ke tempat itu, saudara, kira-kira mungkin sudah ada 5 atau 7 pendeta. Ngusir 1 orang, kerasukan setan tidak lepas. Saya pikir tadi belum ada hamba Tuhan yang datang. Bukan untuk kesombongan. Istri saya karena itu yang didoakan wanita. Istri cuma dekat doakan sambil bisik. Langsung sadar, saudara. Saudara, kenapa? Karena Tuhan mau kita mengusir setan. Ketika kita tidak bisa mengerjakannya, Tuhan menghardik kita, saudara. Saudara, relakan hatimu dihardik Tuhan pagi ini. Saya berulang kali merelakan diriku ketika saya duduk ibadah, kadang-kadang seperti dikuliti. Saya sedang ikut kursus pernikahan untuk para gembala. Saya ngomong sama istri saya tadi barusan. Saya tahu ada banyak hal yang saya harus berubah. Gak enak, kadang-kadang dengerin udah mulai ngantuk-ngantuk karena malam-malam harus kursus. Jam 8 sampai jam 10 malam. Tapi saya mau sembuh, saudara. Ada banyak kelemahan saya belajar seperti anak kecil. Dengerin sesuatu yang gak enak buat daging saya terima. Tidak emosi, tidak tersinggung. Walaupun kadang-kadang mungkin merasa malu, saudara. Tapi saya mengatasi rasa malu itu karena saya mau sembuh. Saya mau ditolong. Demikian juga, saudara. Tuhan menegur kita. Hai kamu, angkatan yang tidak percaya. Bisakah saudara dan saya terbuka hati pada pagi ini? Atau engkau menjadi marah, Tuhan jangan usik kesenanganku, jangan usik ketenanganku, jangan usik hobiku, saya udah nyaman dengan seperti ini. Saudara, jangan nyaman ketika tidak ada kuasa bekerja lewat hidup saudara. Saudara, tadi dikatakan,
Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Maukah saudara dan saya ditegur oleh Tuhan pagi ini? Saudara, tadi dikatakan ada 2 kriteria yang ditegur oleh Yesus, tidak percaya dan sesat. Salah satu arti tidak percaya adalah menganggap mustahil. Kadang-kadang kita berkata, mana mungkin Tuhan, situasi lagi sangat sulit. Saya sendiri sakit, masa saya berdoa untuk orang lain supaya sembuh. Saudara, saya mau katakan, 21 tahun kami menikah. Kami belum dikaruniai anak. Di tahun ke-13 istri saya hamil, yang terjadi pendarahan dan hampir meninggal. Nanti dengarkan cerita yang lebih seru satu kali. Pendarahan hebat sampai jam 2 pagi dan itu terjadi di tepi danau Tiberias. Di hotel di mana malam terakhir kami akan pulang ke Indonesia, ini di Israel betulan. Udah bergumul dengan maut sebagai suami dan dampingi istri. Saya berdoa, Tuhan, aku tidak tahu apa artinya itu iman, tapi kalau kau berkata, milikilah imannya Allah. Kalau engkau berkata kepada gunung ini akan pindah. Saya lakukan, saudara, praktek. Enggak pakai rasa-rasa, perasaan kecil. Tapi saya belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Salah satu tadi dikatakan arti tidak percaya. Kenapa Tuhan ngomong kamu angkatan yang tidak percaya? Karena mereka menganggap mengusir setan itu mustahil. Yang kedua, kenapa disebut sesat? Satu kali Yesus berkata kepada orang-orang Saduki dan Farisi yang ahli Alkitab. Dia berkata begini, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudara, jangan sampai saudara dan saya, pembicaranya ini saudara, sebagai pengkhotbah, pagi ini Tuhan menghardik kita, kamu sesat. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudara, sekarang banyak sekali orang mengerti kitab suci. Ahli teologi, bahkan bukan pendeta pun ada yang sudah gelarnya S3, saudara. Teologi, S2. Saya ketemu orang-orang bergelar teologi S2, S3. Mereka hebat, mengerti kitab suci. Belajar teologi harus, saudara, supaya khotbahnya tidak ngawur. Karena lewat belajar teologi kita bisa mengerti latar belakang, kita mengerti gaya bahasa Alkitab, kita mengerti konteks budayanya, kita mengerti bahasa aslinya, sehingga kita lebih mudah mengerti kitab suci. Tapi jangan lupa, sesat menurut Alkitab bukan hanya tidak mengerti kitab suci, tapi tidak mengerti kuasa Allah pun kita sesat, saudara. Jangan sampai saudara dan saya cuma besar kepala penuh dengan pengetahuan teologi, tapi tidak pernah mengalami kuasa Allah, tidak bergerak. Dan kemudian kita sibuk mengkritiki orang lain yang bergerak dalam kuasa Allah dengan kata, wah itu sesat tuh. Masa ngusir setan caranya begitu? Saudara, mau ngusir setan pakai apapun caranya, yang penting pakai nama Yesus, percaya nama Yesus. Mau pakai minyak, mau pakai apapun, yang penting lepas. Saya pernah melihat ada orang doakan pelepasan pakai air, saudara. Disemprot dengan air yang sudah didoakan pakai nama Yesus. Orang itu kelepasan. Tapi yang lain, wah itu sesat, itu tidak sesuai teologi. Saudara, ingat baik-baik, sesat itu bukan hanya gak mengerti kitab suci. Tidak mengerti kuasa Allah, itu sesat. Jadi 2 kriteria ini. Saudara, dengarkan kalimat ini. Tidak mengerti itu bukan hal yang remeh, saudara. Dengarkan baik-baik. Tidak mengerti itu bukan hal yang remeh. Saya pernah membeli handphone, tidak mengerti cara pakainya dan malas baca manualnya. Akhirnya nggak bisa pakai apa-apa. Karena stres, nggak mengerti, saya kasih ke keponakan. Keponakan saya cuma baca sebentar, tahu semuanya. Waktu itu handphone yang ada TV-nya masih GSM, belum yang seperti sekarang Android. Dia bilang, ini om, ini gampang, ini bagus sekali, saya sudah pakai semuanya fungsinya. Saya nggak bisa pakai, saudara, karena tidak mengerti. Tidak mengerti membuat kita tidak bisa bergerak dalam kuasa. Jangan main-main, saudara, ketika engkau tidak mengerti. Karena Alkitab berkata, kalau kamu jadi muridku, maka kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jangan berkata saudara ahli teologi, tapi kebenaran Allah yang kau pelajari tidak membuat engkau terlepas dari stresmu, tidak terlepas dari kebiasaan burukmu, tidak terlepas dari hati yang busuk dari hidupmu. Tidak ada gunanya. Kebenaran yang saudara pelajari harusnya menyembuhkan jiwa saudara, menyembuhkan hidup saudara, memulihkan pikiran saudara. Jangan cuma ngerti cerita Alkitab, engkau perlu mengalami cerita Alkitab itu, saudara. Jangan hanya mengerti ayat, engkau perlu mengalami ayat itu, karena kekristenan bukan sekedar agama.
Kekristenan itu bicara tentang pengalaman, perjalanan bersama Tuhan. Saudara, kita akan lanjut tentang tadi Tuhan memberi murid-muridnya tenaga dan kuasa. Itu sebabnya mengapa Yesus berkata, kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Ini tentu ada alasan kuat. Tentang tenaga dan kuasa, saudara masih ada hubungannya di ayat 1 dari Lukas pasal 9. Itu ada hubungannya. Saudara buka Alkitab, saudara akan menemukan di Lukas pasal 9 ayat 1, dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara dikasih Tuhan, di ayat ini Yesus memberi mereka tenaga dan kuasa. Setelah memanggil, dia memberi 12 muridnya tenaga dan kuasa. Saya sengaja memberi gambar ilustrasi itu senapan runduk, ya, senapan penyerbu runduk, SPR namanya, SPR seri 2 yang dibuat oleh PT Pindad. Dan ini senapan yang sangat dahsyat, saudara. Kenapa saya katakan sangat dahsyat? Konon senapan ini dari jarak 2 km bisa menembak tank yang berapa senti tebal bajanya tembus, saudara. Dahsyat banget, saudara. Alangkah hebatnya negeri ini, menciptakan senjata yang sangat luar biasa. Alangkah hebatnya para ilmuwan negeri ini yang bisa menolong. Saya bangga dengan Indonesia, saudara. Indonesia bisa membuat berbagai macam hal yang hebat. Saudara, ketika Yesus memanggil, tadi dikatakan, maka bicara tentang panggilan, ia juga mengurapi, saudara. Saudara, orang-orang dipanggil Tuhan, Alkitab nulis, ia yang telah memanggil kita, ia juga telah mengurapi. Kalau engkau dipanggil jadi orang Kristen, engkau lahir baru, maka engkau telah diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus memeteraikan hidup saudara, bahwa engkau milik Tuhan, dan di dalam Roh Kudus itu ada kuasa yang dahsyat, saudara. Panggilan itu berkenan dengan maksud dan tujuan Allah yang harus dikerjakan di dalam dan melalui hidup kita, saudara. Kenapa saya katakan, saudara, kalau kita masih hidup, itu Paulus katakan, itu artinya aku bekerja untuk memberi buah, hidup untuk Tuhan. Kalau saudaranya untuk hidup untuk diri sendiri, hidupmu akan depresi, saudara. Karena aku tidak hidup sebagaimana maksud penciptanya. Dan Tuhan memanggil saudara, urapan berbicara tentang tahbisan. Ia disucikan dan dianggap layak untuk tugas itu. Dan saudara kita dipanggil dengan maksud dan untuk tujuan Allah, kita juga diurapi, dianggap layak untuk sebuah tugas, diperlengkapi dengan kuasa. Tadi dikatakan dia memberikan tenaga dan kuasa. Di ayat 1, tadi yang ayat temanya ayat 41. Artinya Tuhan sebenarnya sudah memberikan dan murid-murid telah menerimanya. Ada sesuatu yang salah, sudah diberi, sudah menerima, tapi tidak bisa apa-apa. Tenaga dalam bahasa aslinya dipakai kata yang artinya kuasa untuk melakukan mujizat. Makanya tadi saya kasih ada bahasa-bahasa asli, saudara nanti pelajari. Kata tenaga dipakai kata yang artinya kuasa untuk melakukan mujizat, yaitu kuasa yang melekat dalam diri orang percaya. Dan exousia itu otoritas, wewenang untuk menghidupinya, untuk mengerjakannya. Hak istimewa ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat, Alkitab menulis kita diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Itu dipakai kata exousia. Kita diberi hak istimewa, diberi otoritas, diberi wewenang. Itu sebabnya ketika Tuhan begitu murka kepada murid-muridnya, sudah diberi senjata, sudah diberi senapan serbu yang otomatis, saudara. Diberi senapan serbu yang sedemikian luar biasa, dahsyat, baja beberapa senti pun jebol kalau ditembak dari jauh. Apalagi dari dekat, saudara. Ini adalah tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tadi dikatakan oleh Yesus. Mereka diberi tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sudah diberi. Itu sama seperti tentara pergi perang, diberi senapan secanggih itu, ada tank cuma ketakutan gemeter di tempat. Padahal di tempat tersembunyi dia tembak tank itu jebol, hancur tanknya. Yang di dalam mati, tanknya tidak bisa lagi berfungsi. Tapi ternyata tentara itu gak tahu cara pakainya. Atau dia lupa untuk menggunakannya. Nah kita akan belajar. Di Lukas 9 ayat 2,
Tadi dikatakan setelah Yesus memanggil, dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Diutus. Saudara jadi duta besarnya Tuhan, duta besar kerajaan Allah. Waktu saya membuka kata mengutus di Kamus Bahasa Indonesia, maka mengutus artinya menyuruh orang pergi dan mengirimkannya sebagai wakil. Kita sebagai wakil kerajaan surga, diberi kuasa, diberi otoritas untuk melakukan demonstrasi kuasa Allah. Saya mengimani ini, sehingga kadang-kadang biar moodnya, perasaannya nggak jalan, saya tetap berdoa. Di dalam beberapa pengalaman pelayanan, doa lewat telepon, mujizat terjadi. Tadi saya cerita tentang kedukaan. Tapi ada banyak orang alami mujizat, pertolongan Tuhan. Di waktu sulit itu hanya lewat video call. Saudara. Doa pakai nama Yesus. Ada yang pakai WA call. Orang kerasukan setan di luar pulau lewat telepon, setannya lari. Dan ini udah berusia 5-6 tahun. Ada tukang cuci di rumah kami, kemasukan roh jahat dari sejak remaja dan saya baru tahu karena dia tidak setiap hari bersama kami. Sewaktu-waktu dia diserang 1 kali setelah 8 tahun kerja. Anaknya udah kelas 5 SD. Anaknya baru kasih tahu. Saya bilang, mamamu kenapa? Kemasukan Pak. Jadi selama ini kalau tidak masuk karena begitu, karena namanya tukang cuci. Tidak tinggal sama-sama. Saya datang ke rumahnya. Ini tahun ke-6. Dia sehat. Tidak ada gangguan. Padahal sampai dari remaja sampai punya anak kelas 5 SD. Setiap kali memasuki masa haid kemasukan. Saya hanya percaya Alkitab. Saya ngomong kepada banyak orang. Saya enggak punya karunia kesembuhan. Saya cuma percaya Alkitab sepenuhnya. Dan saya coba menjalankan, melakukannya walaupun kadang-kadang seperti dipermalukan. Ketika berdoa untuk orang sakit, yang sakit malah mati. Itu kayak ditampar pipi kanan, pipi kiri dengan muka kemerahan. Kadang-kadang Tuhan kok enggak sembuh. Tapi kembali membangun iman. Aku percaya situasi tidak boleh mempengaruhi hidupku dan saya melakukannya. Saudara tadi perhatikan tadi, sudah dipanggil Tuhan, diberi kuasa, diberi otoritas, lalu diutus. Tetapi mendoakan satu anak kecil kemasukan setan, dikeroyok sama 9 murid, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana Tuhan tidak marah, saudara? Saya rasa itu kegeraman Tuhan hari ini kepada gereja-gereja, kepada kita semua. Saya gereja, saudara gereja, jangan mikir organisasi A, B, C, dan D. Gereja itu jemaat, gereja itu orangnya. Saya coba mengingat-ingat, Tuhan Yesus tidak pernah memarahi muridnya karena dia tidak kolekte. Tuhan Yesus tidak pernah memarahi muridnya karena mereka tidak persepuluhan. Walaupun 2 hal ini, kolekte dan persepuluhan, itu adalah bagian dari hidup beriman kepada Tuhan. Persembahan yang kita beri adalah menunjukkan kepada siapa kita menyembah. Tidak ada penyembahan tanpa persembahan. Saudara, gereja kita tidak pernah menghimbau orang untuk kasih persembahan. Gereja kita tidak pernah minta-minta. Karena persembahan harus dilakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya sepanjang saya merintis pelayanan gereja baru sekali khotbah tentang persepuluhan. Kalau saudara pengen tahu tentang persepuluhan, silakan hubungi nomor berikut ya, yang ada di layar saudara. Saudara bisa menghubungi, tanya itu perpuluhan apa? Tanya saudara. Karena kami tidak mengajar di mimbar. Itu untuk murid. Yang bukan murid, mereka akan memusuhi kata persembahan dan persepuluhan. Oke, kita lanjut saudara. Tuhan begitu marah. Tuhan tidak memarahi murid-murid karena tidak song leader di gereja, tidak main musik. Tuhan tidak memarahi murid-murid karena mereka tidak aktif jadi asyir, kolektan dan sebagainya. Lagi musim begini saudara, main musik nganggur, kolektan nganggur, semua nganggur. Bahkan harus antri saudara, untuk pelayanan. Dulu waktu masih onsite, para pelayan Tuhan jual harga. Mau pelayanan, kamu dong harus kontak saya. Sekarang saudara, surga punya pelayan sendiri. Kalau dia mau kirim malaikat, habis kita semua. Itu sebabnya setiap kali saya ditunjuk pelayanan, diminta pelayanan, dengan segenap hati saya mengerjakannya. Kenapa? Buat saya, melayani itu bukan bisa atau tidak. Alkitab tulis, Yusuf boleh melayani tuannya. Diizinkan sama tuannya. Saya diizinkan boleh melayani, itu kehormatan. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak pernah marah kau tidak terlibat aktif di mimbar gereja. Tapi Tuhan marah ketika kau tidak memberitakan Injil, ketika engkau tidak bergerak dalam kuasa Allah. Kau tidak mengerti kitab suci. Alkitab berkata itu sesat. Nah bagaimana? Persoalannya bagaimana kuasa dan otoritas itu bekerja.
Maafkan saya kalau saya berbicara terlalu semangat, saudara. Maafkan saya kalau seperti saya sedang marah kepada saudara. Karena ini hatiku kepada saudara. Saya mau saudara bangun dalam nama Yesus. Saat ini bangun secara rohani, saudara. Saudara, di Injil Sinoptik, yaitu Injil dengan penulis yang berbeda, tapi menuliskan kisah yang sama. Ada 4 Injil yang 3 Sinoptik. Matius, Markus, Lukas banyak mencatat peristiwa yang sama. Mari kita ke Matius pasal 17 ayat 19 sampai 21. Di Matius 17 ayat 19 dikatakan, kemudian ini kisah yang sama. Setelah murid-murid dihardik begitu, mereka tanya kepada gurunya. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, saudara, waktu kita sendirian dengan Tuhan, tanya sama Tuhan. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Tanya dong sama Tuhan. Kalau saudara lagi tidak bisa ngusir setan, tanyalah sama Tuhan. Jangan tanya sama Tuhan waktu cuma tokonya sepi, waktu kena PHK, waktu saudara sakit. Tanya sama Tuhan ketika kita tidak bisa mengusir setan. Jangan cuma tanya Tuhan waktu pendapatan saudara menurun. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa tidak ada manifestasi kuasa lewat hidupku? Apa salahku Tuhan? Tolonglah saya. Oleh karena itu saudara, ayat ini biar ini menjadi teguran buat kita. Tanya sama Tuhan, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jangan tanya Tuhannya kalau lagi patah hati. Tanya Tuhannya kalau lagi belum dapat jodoh. Begitu sudah dapat jodoh enggak tanya Tuhan. Udah seneng. Nanti tanyanya kalau susah. Saudara tanya sama Tuhan. Ketika kita tidak bergerak di dalam kuasa Tuhan. Di ayat 20 dari Matius 17, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Ditulis, mari baca dari kata dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, wah memang itu udah masuk akal. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, apa hebatnya? Bagi Tuhan itu enggak ada yang mustahil, itu dia maha kuasa. Tapi yang tidak ada mustahil bagi kita, itu baru luar biasa. Yang ngomong Yesus, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja. Iman sebesar biji sesawi itu bukan iman kecil. Biji itu bicara potensi. Biji sesawi itu biji yang paling kecil. Kalau sudah tumbuh jadi pohon, itu bukan lagi sayur, jadi pohon. Sesawi itu sayuran. Kalau saudara pergi ke Israel, pohonnya bisa sekitar 7-8 meter tingginya. Sayuran, jadi pohon. Makanya Tuhan pakai kata biji sesawi. Karena sayuran ini punya potensi yang tumbuh yang luar biasa. Sampai burung-burung bisa bersarang. Tadi dikatakan kurang percaya, bimbang ragu. Kurang percaya itu bukan kurang iman saja, itu tidak beriman. Saya kasih ilustrasi saudara. Saudara punya bilangan uang 1 juta rupiah. Ya. Punya uang 1 juta rupiah saudara. Lalu di minus 1. 1 juta itu 1 dengan 0,6. Waktu saudara kurangi 1 juta itu dengan 1 rupiah atau angka 1. Maka angkanya jadi 999. Cuma 6 digit dan angkanya berubah total. Saudara pikir kurang iman itu remeh? No. Artinya engkau sudah punya iman. Imanmu tidak lagi iman. Karena bimbang ragu itu bukan iman. Iman sebesar biji sesawi adalah iman yang utuh. Seperti 1 juta ya, 1 juta dikurangi 1 sudah bukan 1 juta lagi. Tadi dikatakan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, dikatakan kamu dapat berkata, kamu mampu, kamu sanggup berkata kepada gunung ini pindah dan gunung ini akan pindah. Karena dikatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Gunung apa yang sedang menghadang saudara saat ini? Mari bangun imanmu. Termasuk kau yang sedang lemah karena kau merasa dipermalukan. Ketika engkau berdoa, orang yang kau kasih dipanggil Tuhan. Saya udah berulang kali saudara. Kadang-kadang kayak napasnya sampai sesak banget, Tuhan kenapa begini. Tapi saya belajar percaya tetap punya iman.
Perkara tidak tertolong itu urusannya Tuhan. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Saudara tadi dikatakan percaya dan perkatakan. Apa yang kita katakan akan melepaskan sesuatu. Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Satu kali Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Bagaimana cara kita mengikat, melepaskan? Lewat perkataan. Makanya jaga perkataanmu. Tidak ada kuasa bagi orang yang suka sembarang berkata-kata. Tidak ada kuasa bagi orang yang suka mengutuk. Tidak ada kuasa bagi orang yang suka dusta. Karena dusta pun pakai mulut. Jaga kata-katamu. Supaya kata-katamu menjadi saluran kuasa Allah untuk melepaskan, untuk mengikat, dan untuk menyatakan kebesarannya. Saudara, tadi kita membaca di ayat yang ke-20, kita perlu punya iman sebesar biji sesawi. Kita baca selanjutnya di ayat 21, saudara. Ada catatan di situ. Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, ada nasihat Yesus untuk kita berdoa dan berpuasa. Doa adalah cara kita terhubung dalam komunikasi yang erat antara Bapa dan anaknya. Komunikasi, dan di dalam doa yang diajarkan Yesus, maka ada devosi, pengagungan, penyembahan, pengabdian diri, penyerahan diri kepada Tuhan. Juga ada deklarasi, pernyataan iman. Juga ada petisi, ada permohonan. Ada deklarasi, ada pernyataan iman, ada petisi, permohonan. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pantas hidupmu susah terus, sakit gak sembuh-sembuh, doa aja enggak. Ada banyak orang berpikir ketika saya sudah bersaksi, saya sudah memberi perpuluhan, persembahan, saya bagi ayat ke sana kemari, maka semuanya beres. No, gak perlu terhubung dengan Tuhan secara pribadi kalau belum pernah berdoa. Kalau jarang berdoa, ayo sambil ibadah ini kau boleh berdoa, Tuhan, ampuni aku ya Tuhan, aku jarang berdoa, sekarang aku berdoa. Aku menyembah Engkau, tolong aku Tuhan, tolong aku. Berdoa, berpuasa. Berpuasa saat kita dengan kerendahan hati dan kerelaan melepaskan diri dari keinginan yang kuat. Puasa itu melepaskan ikatan. Melepaskan kebiasaan yang salah. Saudara mungkin kau berkata, Pak, saya enggak terbiasa puasa. Tapi ada puasa yang sering kita lupa. Mengendalikan diri setiap hari dengan pola makan, pola minum yang benar. Menurut saya kalau kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, itu puasa. Hana seorang nabiah, 7 tahun menikah, kehilangan suami. Apa yang dia lakukan? Dia puasa sepanjang hari, seumur hidupnya. Hana, sehingga ketika dia berjumpa dengan Yesus, buat dia, itu sebuah perjumpaan yang luar biasa. Seumur hidupnya puasa. Saudara, saya dulu susah kendalikan makanan. Makan karbohidrat, makan lemak, gorengan itu hobi, makan minum yang manis-manis itu hobi. Tapi ketika saya tahu ini bait Allah, saya hari ini kadang-kadang makan masih kepengen nambah, saya berhenti. Bisa jadi itu jadi puasa buat hidup saudara dan saya. Kendalikan hidupmu, jangan rakus. Saudara tadi dikatakan, kita perlu berdoa dan berpuasa. Saya akan tutup dengan ayat pembuka kita, saudara. Mari kita lihat di ayat penutup yang juga menjadi ayat pembuka. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Izinkan Tuhan menegur kita, menguatkan kita, membangun iman kita. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam roh saudara. Mari kita baca Lukas 9 ayat 41. 1, 2, 3. Mari ucapkan bersama anak saudara. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anakmu itu kemari. Siapkah ayat ini menjadi teguran kita bahwa kita tidak percaya, kita tersesat karena tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah, dan kita menerima dengan rendah hati, Tuhan, aku salah, aku tidak percaya,
Aku sesat. Jangan pertahankan berkata, Pak, saya ini sudah puluhan tahun Pak, saya pelayanan di gereja. Itu kalau ada tamu dari luar kota, saya yang antar jemput Pak, saya yang jadi host. Tapi ternyata hatimu tidak dipenuhi iman. Dan engkau sesat, karena engkau tidak mengerti kitab suci, jarang baca Alkitab, apalagi berdoa. Orang baca Alkitab biasanya kan rajin berdoa. Karena biasanya Tuhan aku tidak ngerti ayat ini, tolong saya. Itu berdoa. Saudara, jangan sampai kita mengeraskan hati dengan teguran Tuhan yang keras ini. Memang ayat ini ditujukan kepada 9 murid. Tapi saya rasa kita semua punya tipikal yang sama. Tidak percaya dan tersesat. Mari minta ampun, bertobat, minta Roh Kudus memenuhi hidupmu saat ini. Amin. Tuhan memberkati. Ada satu pujian yang akan menguatkan iman kita. Ku percaya mujizat, saudara. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman. Yesus. Yes Lord Jesus. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Kau masih sanggup melakukan perkara ajaib. Amin Yesus. 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 Amin. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku mendapat mujizat, sebab percaya Tuhan. Mari sekali lagi katakan, naikkan pujian ini. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Saudara, kau yang sedang membutuhkan mujizat Tuhan, arahkan tanganmu ke layar handphone, layar komputer, atau layar gadget saudara. Apapun yang saudara pakai untuk ibadah. Saya mau berdoa supaya kesembuhan ilahi, kelepasan terjadi. Tuhan, kau melihat tangan-tangannya sedang membutuhkan mujizat. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan ajaib. Dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi terjadi. Mereka sedang terikat dengan kuasa gelap. Saat ini juga, kelepasan Allah terjadi. Mereka terikat dengan jimat, sumpah, kutuk dengan kuasa kegelapan. Lepas dalam nama Yesus. Engkau yang kena COVID, engkau sedang takut, engkau sedang bingung. Jangan takut. Engkau disembuhkan dengan ajaib. Baik secara segera saat ini maupun secara bertahap. Obat yang dipakai, terapi yang dipakai, diberkati Tuhan. Bahkan kesembuhan instan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih karena Tuhan masih membuat mujizat dan kami percaya kepadamu. Di tengah padang gurun yang tandus, kehidupan bisa tumbuh. Ada sungai-sungai di padang belantara yang dibukakan oleh Tuhan. Ada
bukit batu yang keras memancarkan air yang deras. Diberkati setiap saudara. Engkau yang butuh mujizat, ditolong dengan ajaib. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Saudara, mari siapkan hati untuk perjamuan kudus. Tuhan, di awal bulan ini, bersama keluarga kami, bersama orang-orang seisi rumah kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan melalui perjamuan kudus ini, kami mau mengakui tubuh Tuhan, bahwa Engkau telah diserahkan untuk menjadi penebusan bagi kami. Berkati perjamuan kudus ini. Mari arahkan hati saudara dan siapkan roti di tangan kanan saudara. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Bagikan kepada anggota keluargamu. Baik kau sebagai imam buat istri dan anak-anakmu. Atau mungkin ibu yang menjadi imam buat anak-anaknya. Mari siapkan roti. Dan kalau sudah siap, mari angkat di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, bahwa tubuh Tuhan telah diserahkan buat hidupmu. Dan roti yang kita pecah-pecahkan pada saat ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, amin. Amin Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu yang telah Engkau tanggung di tubuh-Mu. Kami telah sembuh, kami sudah diampuni, kami sudah dilepaskan, kami sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, bahkan maut sekalipun. Terima kasih kami mengambil berkat kesembuhan, berkat mujizat melalui perjamuan kudus pagi ini. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Saudara, perjamuan kudus merupakan peringatan sekaligus persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang telah menebus dan menyucikan kita? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, amin. Amin Tuhan. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami percaya dengan kuasa darah anak domba Allah. Seperti darah yang dilaburkan di ambang pintu rumah orang Israel di malam Paskah. Kami percaya di dalam hidup kami ada darah Yesus yang telah dilaburkan menjadi meterai. Yang membuat kami sah menjadi milik Tuhan. Sehingga malaikat maut, iblis tidak punya kuasa apapun atas hidup kami karena kami telah dimeteraikan dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih kami telah melakukan perjamuan kudus pagi ini. Biar iman kami terus bertumbuh, bertambah kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami terus berdoa buat anugerah atas bangsa ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Dan biar anugerah-Mu tercurah sehingga pandemi ini bisa tertangani, berhenti dengan ajaib. Di semua kota, di setiap daerah, di seluruh Indonesia. Khususnya buat kota kami berdoa supaya berkat Tuhan tercurah. Kesembuhan tercurah. Ada pertolongan aja, berkati para tenaga kesehatan. Mereka telah berjuang di garis depan. Dan seringkali harus menghadapi tekanan yang begitu berat. Tuhan beri kekuatan, Tuhan lindungi juga pemerintah dan bangsa kami.
Wali kota kami Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Berikan hikmat untuk menghadapi pandemi ini dengan kuat dan menemukan solusinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini, mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.